Itu udara masih dingin ketika Alia mulai menata dagangan di warung kecil milik ibunya. Langit bahkan belum benar-benar terang, tetapi aroma nasi kuning sudah memenuhi sudut jalan kecil di dekat terminal kota. "Lauk telur jangan lupa dipisah, nak," ujar Bu Rina sambil mengaduk sambal. "Iya, Bu." Alia bekerja cepat. Tangannya sudah terbiasa membungkus nasi dengan kertas coklat sambil melayani pembeli yang datang silih berganti. Warung mereka sederhana. Hanya meja kayu tua, beberapa bangku plastik, dan spanduk yang warnanya mulai pudar karena hujan dan panas. Namun satu hal yang membuat pelanggan selalu kembali adalah keramahan Alia. "Pagi, Pak Darto." "Seperti biasa ya, Bu Guru. Adik mau tambah kerupuk? Gratis hari ini." Semua orang menyukai Alia, kecuali beberapa warga yang sering memandang rendah keluarganya karena hidup sederhana. Menjelang siang, hujan rintik mulai turun. Jalanan perlahan sepi. Saat itulah seorang pria datang berjalan pelan menuju warung. Pakainya sederhana. Jaket abu-abu kusam, celana gelap penuh debu, dan sepatu yang terlihat sudah lama dipakai. Wajahnya tampak lelah seperti seseorang yang belum tidur semalaman. Pria itu duduk di pojok tanpa banyak bicara. Alia menghampiri sambil tersenyum. "Mau pesan apa, Pak?" Pria itu melihat daftar menu kecil yang tergantung di dinding. "Yang paling murah saja." Alia terdiam sebentar. Biasanya orang langsung memesan, tetapi nada suara pria itu terdengar berbeda, seperti sedang menahan sesuatu. "Bapak belum makan dari pagi?" tanya Alia hati-hati. Pria itu hanya tersenyum kecil. "Belum." Tanpa banyak bicara, Alia mengambil seporsi nasi hangat lengkap dengan telur dan tempe, lalu meletakkannya di meja. "Ini saja, Pak." Pria itu tampak bingung. "Saya cuma punya uang cukup buat teh hangat." "Nggak apa-apa, makan dulu saja." Pria itu menatap Alia cukup lama. Seolah tidak percaya masih ada orang yang mau peduli pada orang asing sepertinya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Di saat pria itu mulai makan, dua pemuda yang sedang berteduh di depan warung tertawa kecil. Kayaknya pengangguran baru tuh. "Iya, lihat bajunya." Alia mendengar ucapan itu, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Baginya, setiap orang tetap pantas dihormati. Beberapa menit kemudian, hujan semakin deras. Tiba-tiba listrik di warung padam. Bu Rina panik karena rice cooker berhenti menyala sementara pesanan pelanggan masih banyak. "Aduh, gimana ini?" Tanpa diduga, pria asing tadi langsung berdiri. "Boleh saya lihat?" Ia membuka bagian belakang colokan listrik dan memeriksanya dengan tenang. Tak sampai 5 menit, lampu kembali menyala. "Wah, hidup lagi," seru Bu Rina lega. Alia terlihat kagum. "Bapak bisa servis listrik juga?" Pria itu tersenyum tipis. Sedikit. Belum sempat Alia bertanya lebih jauh, sebuah mobil hitam melintas pelan di depan warung. Pria itu langsung menundukkan wajahnya, seolah tidak ingin terlihat seseorang. Alia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Pria sederhana itu sepertinya bukan orang biasa. Bersambung, bab 2. Bab 2. Mobil hitam di tengah hujan. Hujan turun semakin deras. Air mulai menggenang di depan warung kecil milik Bu Rina. Para pelanggan memilih pulang cepat sebelum jalanan banjir. Namun pria asing itu masih duduk diam di sudut warung sambil meminum teh hangatnya. Alia sesekali mencuri pandang. Ada sesuatu yang aneh dari pria itu. Meski berpakaian sederhana, cara bicaranya tenang. Gerak-geriknya rapi. Bahkan saat memperbaiki listrik tadi, tangannya terlihat sangat terbiasa bekerja dengan detail. Bukan seperti pengangguran yang diejek orang-orang. "Alia, tolong antar pesanan ke kios depan," ujar Bu Rina. "Baik, Bu." Saat Alia keluar membawa payung, mobil hitam yang tadi lewat ternyata masih parkir tidak jauh dari warung. Mesinnya menyala. Dua pria berpakaian formal terlihat berdiri di dekat mobil sambil memperhatikan ke arah warung. Alia mulai merasa tidak nyaman. Begitu ia kembali, pria asing tadi langsung berdiri. "Berapa semuanya?" tanyanya. Alia menggeleng pelan. "Sudah saya bilang nanti saja kalau Bapak punya uang." Pria itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya utang 1 kali." Baru saja ia hendak melangkah pergi, salah satu pria berjas dari luar tiba-tiba masuk ke warung dengan napas tergesa. "Pak," ucapan pria itu langsung terhenti ketika melihat Alia dan Bu Rina. Pria asing tadi menatap tajam seolah memberi kode agar ia diam. "Maaf," kata pria berjas itu cepat sambil menunduk. "Saya salah orang." Ia segera keluar lagi. Alia makin bingung. Pria asing itu hanya tertawa kecil. "Teman saya memang suka panik." Sebelum pergi ia menoleh pada Alia. "Terima kasih untuk makanannya." "Nama Bapak siapa?" tanya Alia spontan. Pria itu diam sesaat. "Arman." Lalu ia pergi berjalan menembus hujan.
Dari balik plastik penutup warung, Alia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Begitu pria itu mendekati mobil hitam tadi. Kedua pria berjas langsung membukakan pintu dengan hormat. Mobil itu kemudian melaju pergi meninggalkan warung. Alia terpaku. Kalau memang orang susah, gumamnya pelan, kenapa diperlakukan seperti itu? Malam harinya, kota kecil itu mendadak ramai oleh berita besar. Sebuah perusahaan teknologi raksasa bernama Mahendra Corp dikabarkan akan membuka cabang baru di kota mereka. Dan yang paling mengejutkan, CEO muda perusahaan itu terkenal misterius karena sering menyamar tanpa diketahui siapapun. Alia membaca berita itu dari ponselnya sambil mengingat wajah pria bernama Arman. Entah kenapa, hatinya mulai merasa tidak tenang. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang melaju di tengah hujan, seorang pria berjas duduk tegang di kursi depan. Maaf Pak Arkan, kami hampir ketahuan. Pria yang dipanggil Arkan menatap keluar jendela dengan tenang. Tidak masalah. Tapi kenapa Bapak masih mau datang ke warung kecil seperti itu? Arkan terdiam beberapa detik, lalu ia tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang memperlakukan saya dengan tulus tanpa melihat siapa saya. Mobil hitam itu melaju semakin jauh, dan tanpa Alia sadari, hidupnya akan segera berubah setelah pertemuan hari itu. Bab 3, Tawaran Misterius. Keesokan paginya, warung Burina kembali ramai. Para pelanggan sibuk membicarakan berita tentang Mahendra Corp yang akan membuka kantor besar di kota mereka. Katanya gaji pegawainya tinggi banget. CEO-nya masih muda, tapi perusahaan sudah ada di mana-mana. Dengar-dengar dia orangnya dingin dan susah dipercaya. Alia hanya diam sambil membungkus nasi. Namun pikirannya terus kembali pada pria bernama Arman. Terutama saat ia melihat cara pria-pria berjas itu menghormatinya. Jangan-jangan, gumam Alia pelan. Alia! Suara Burina membuatnya tersadar. Lamun terus, itu pelanggan nunggu. Iya Bu. Menjelang siang sebuah pengumuman dipasang di balai kota. Mahendra Corp membuka lowongan kerja besar-besaran untuk cabang baru mereka. Banyak warga langsung berbondong-bondong mengambil formulir. Sahabat Alia, Nisa, datang sambil membawa brosur. Kamu harus daftar. Alia tertawa kecil. Memangnya aku bisa kerja di perusahaan besar. Kenapa enggak? Kamu pintar, rajin lagi. Alia menggeleng. Baginya, bekerja di perusahaan besar hanyalah mimpi jauh. Ia lebih memilih membantu ibunya di warung. Namun sore harinya, sesuatu terjadi. Seorang pria berjas datang ke warung membawa amplop putih. Permisi, apa benar ini warung Burina? Iya, ada apa ya, Pak? Tanya Alia bingung. Pria itu menyerahkan amplop tersebut. Ini untuk saudari Alia. Untuk saya? Pria itu mengangguk hormat lalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Alia segera membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat kartu undangan berlogo Mahendra Corp. Undangan khusus kepada saudari Alia. Kami mengundang Anda untuk menghadiri wawancara kerja khusus di Mahendra Corp cabang Kota Sentana. Besok pukul 9 WIB. Alia membelalakan mata. Astaga. Burina ikut kaget. Kamu daftar kapan? Aku nggak pernah daftar, Bu. Nisa yang baru datang langsung menjerit kegirangan. Wah, pasti rezeki kamu. Namun Alia justru merasa aneh. Kenapa perusahaan sebesar itu mengirim undangan khusus untuk orang biasa seperti dirinya? Dan kenapa hatinya langsung teringat pada pria bernama Arman? Malam itu Alia sulit tidur. Sementara di gedung mewah Mahendra Corp, Arkan sedang melihat layar tablet berisi data calon pegawai. Seorang asistennya berdiri di samping. Pak, Anda benar-benar ingin memanggil gadis warung itu? Arkan mengangguk tenang. Dia satu-satunya orang yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Tapi dia tidak punya pengalaman perusahaan. Arkan menutup tabletnya perlahan. Karakter lebih sulit dicari daripada ijazah. Di sisi lain kota, Alia menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia tidak tahu bahwa undangan itu akan menjadi awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan Arkan. Dan besok, untuk pertama kali Alia masuk ke dunia seksi sekali berbeda dari kehidupannya. Babe Put, gedung kaca dan rahasia besar. Pagi itu Alia berdiri gugup di depan gedung Mahendra Corp. Gedung tinggi berlapis kaca itu terlihat sangat mewah dibanding lingkungan tempat tinggalnya. Mobil-mobil mahal keluar masuk area parkir, sementara para pegawai berjalan cepat dengan pakaian formal. Alia menunduk melihat sepatunya yang sudah mulai usang. Kenapa aku jadi minder begini? Gumamnya pelan.
Ia menarik napas panjang lalu masuk ke dalam gedung. Begitu pintu otomatis terbuka, Alia langsung terpukau. Lobi perusahaan itu sangat besar. Lampu gantung kristal berkilau di langit-langit, sementara layar LED raksasa menampilkan logo Mahendra Corp. Beberapa orang menoleh ke arah Alia, mungkin karena penampilannya sangat sederhana dibanding pelamar lain. Apa dia salah masuk? Kayaknya cuma pengantar makanan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Alia pura-pura tidak mendengar. Ia menggenggam undangan putihnya erat-erat lalu berjalan menuju meja resepsionis. Maaf, saya dapat undangan wawancara. Resepsionis menerima kartu undangan itu dan langsung terkejut. Sebentar, Mbak. Wanita itu buru-buru berbicara lewat headset kecilnya. Tak lama kemudian, seorang pria berjas datang menghampiri Alia dengan sikap sangat sopan. Saudari Alia, mari ikut saya. Alia makin bingung. Ia dibawa masuk ke lift khusus yang berbeda dari pelamar lain. Pak, saya sebenarnya melamar posisi apa? Tanya Alia pelan. Pria itu hanya tersenyum. Nanti Anda akan tahu. Lift berhenti di lantai paling atas. Saat pintu terbuka, Alia melihat ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Di tengah ruangan itu, berdiri pria yang sangat ia kenal. Pria sederhana yang pernah makan di warungnya. Namun kali ini ia mengenakan setelan jas hitam mahal dengan aura yang sama sekali berbeda. Beberapa staf berdiri hormat di belakangnya. Alia membeku. Arman, pria itu tersenyum kecil. Nama saya Arkan Mahendra. Dunia Alia terasa berhenti sesaat. Nama itu sangat terkenal. CEO muda Mahendra Corp. Orang yang beberapa hari terakhir terus muncul di berita. Alia mundur satu langkah karena kaget. Jadi, Bapak? Ya, jawab Arkan tenang. Saya orang yang datang ke warungmu waktu itu. Alia tidak tahu harus berkata apa. Ia langsung teringat semua kejadian. Pria lusuh, teh hangat, nasi gratis, dan mobil hitam di tengah hujan. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Apa? Semua itu cuma ujian? Tanya Alia pelan. Arkan menggeleng. Tidak. Ia berjalan mendekat. Saya memang sedang menyamar, tapi kebaikanmu waktu itu nyata. Ruangan menjadi hening. Untuk pertama kalinya Alia merasa sangat gugup berada dekat pria itu. Arkan lalu mengambil sebuah map dari meja. Saya punya tawaran pekerjaan untukmu. Alia terkejut. Saya ingin kamu bekerja langsung di kantor pusat cabang baru ini. Tapi saya tidak punya pengalaman. Yang saya butuhkan bukan hanya pengalaman. Arkan menatap Alia serius. Saya butuh orang yang masih punya hati baik. Belum sempat Alia menjawab, tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Seorang wanita muda berpakaian elegan masuk dengan wajah kesal. Arkan, kamu serius memilih gadis warung ini? Wanita itu menatap Alia dari atas sampai bawah dengan sinis. Perusahaan ini bukan tempat orang sembarangan. Suasana ruangan langsung berubah tegang, dan Alia baru sadar dunia orang kaya ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Baba B5, penghinaan di ruang rapat. Ruangan mewah di lantai paling atas itu mendadak sunyi. Wanita elegan yang baru masuk tadi menatap Alia dengan tatapan tajam penuh penilaian. Ia mengenakan blazer mahal, sepatu hak tinggi, dan perhiasan berkilau yang membuat penampilannya terlihat sempurna. Namun, nada suaranya dingin. Arkan, jangan bilang kamu serius merekrut gadis ini. Alia langsung merasa tidak nyaman. Arkan tetap tenang. Kenapa memangnya, Vanessa? Ternyata wanita itu bernama Vanessa. Salah satu direktur muda di Mahendra Corp, sekaligus orang kepercayaan keluarga Arkan. Vanessa menyilangkan tangan sambil tersenyum tipis. Perusahaan ini dibangun dengan standar tinggi, bukan tempat untuk orang tanpa pengalaman yang bahkan tidak tahu cara kerja kantor. Ucapan itu terasa menusuk. Alia menunduk pelan. Ia sadar penampilannya memang jauh berbeda dibanding orang-orang di gedung itu. Tangannya bahkan masih sedikit bau bumbu dapur karena membantu ibunya sejak subuh. Namun Arkan justru menatap Vanessa serius. Pengalaman bisa dipelajari. Vanessa tertawa kecil, tapi kelas sosial tidak bisa. Ruangan langsung terasa makin tegang. Beberapa staf saling berpandangan canggung. Alia menggenggam tasnya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke gedung itu, ia merasa sangat kecil. Aku rasa saya salah tempat, ucap Alia lirih. Maaf sudah mengganggu. Ia berbalik hendak pergi, tetapi suara Arkan menghentikannya. Kamu tidak salah tempat. Alia menoleh perlahan. Arkan berjalan mendekat lalu berkata dengan tenang, orang yang tahu arti kerja keras pantas berada di mana saja. Vanessa terlihat kesal. Arkan, kamu terlalu emosional hanya karena gadis ini pernah baik padamu. Bukan itu alasannya. Lalu apa? Arkan diam beberapa detik sebelum menjawab.
Karena saya percaya perusahaan besar tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang masih punya hati. Ucapan itu membuat ruangan hening. Vanessa menghela napas kasar. Kalau begitu terserah. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti dia mempermalukan perusahaan. Setelah mengatakan itu, Vanessa keluar dari ruangan dengan wajah dingin. Pintu tertutup keras. Alia berdiri kikuk. Maaf, gara-gara saya jadi begini. Arkan menggeleng. Kamu tidak salah apa-apa. Ia lalu menyerahkan sebuah kartu akses kepada Alia. Mulai hari ini, kamu resmi magang di Mahendra Corp. Mata Alia membelalak. Magang di sini? Kalau kamu mau. Alia masih tidak percaya. Hidupnya yang kemarin hanya berkutat di warung kecil, kini berubah total dalam hitungan hari. Namun tanpa Alia sadari, di balik tatapan dingin Vanessa, ada rasa iri dan ambisi besar yang mulai tumbuh. Dan sejak hari itu, Alia perlahan masuk ke dalam dunia penuh persaingan, rahasia, dan permainan kekuasaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 7. Fitnah di kantor. Sudah hampir 2 minggu Alia bekerja magang di Mahendra Corp. Meski masih sering gugup, perlahan ia mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kantor yang penuh aturan dan tekanan. Namun tidak semua orang menyukainya. Beberapa pegawai diam-diam membicarakannya di belakang. Itu kan anak warung yang dibawa langsung sama Pak Arkan. Pasti orang dalam. Mana mungkin baru masuk langsung dekat CEO. Alia sebenarnya mendengar semua itu. Tetapi ia memilih diam dan fokus bekerja. Suatu sore, divisi tempat Alia bekerja sedang sibuk menyiapkan presentasi penting untuk investor besar. Semua data perusahaan disimpan dalam satu file utama yang sangat rahasia. Vanessa memimpin rapat dengan wajah serius. Besok pagi file ini harus siap, tidak boleh ada kesalahan. Semua pegawai mengangguk tegang. Karena lembur, kantor mulai sepi menjelang malam. Alia yang sedang membereskan dokumen melihat salah satu staf senior terburu-buru meninggalkan ruang tanpa membawa flash disk perusahaan. Mbak, flash disknya tertinggal, teriak Alia. Namun orang itu sudah masuk lift. Alia akhirnya mengambil flash disk tersebut untuk dikembalikan besok pagi, tanpa ia sadari. Sepasang mata sedang memperhatikannya dari kejauhan. Keesokan harinya, suasana kantor mendadak kacau. Vanessa masuk ke ruang kerja dengan wajah panik. File presentasi hilang. Semua orang langsung heboh. Mustahil, semalam masih ada. Siapa yang terakhir pegang data? Vanessa langsung menatap tajam ke arah Alia. Alia. Semua mata langsung tertuju padanya. Alia kaget. Saya? Kemarin malam kamu yang terakhir berada di ruangan ini. Tapi saya cuma... Belum sempat Alia menjelaskan, Vanessa melihat flash disk perusahaan di atas meja Alia. Wajahnya langsung berubah dingin. Apa itu? Alia membeku. Itu, saya menemukan. Vanessa langsung mengambil flash disk tersebut. Kenapa benda penting perusahaan ada padamu? Beberapa pegawai mulai berbisik. Jangan-jangan dia mau mencuri data. Pantas saja tiba-tiba direkrut. Wajah Alia memucat. Ia panik karena tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Aku nggak mencuri apapun. Namun Vanessa malah berkata tegas, sampai masalah ini selesai, kamu diskors sementara. Kalimat itu terasa seperti petir bagi Alia. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Saat suasana semakin panas, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Arkan masuk. Semua langsung diam. Tatapan Arkan menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti pada Alia yang terlihat menahan tangis. Ada apa di sini? Tanyanya dingin. Vanessa langsung menjawab cepat. Kami menemukan flash disk perusahaan di meja Alia dan file penting investor hilang. Ruangan menjadi sunyi. Arkan menatap Alia beberapa detik. Apa kamu mengambilnya? Alia menggigit bibir menahan gemetar. Saya tidak mencuri. Arkan belum sempat menjawab ketika tiba-tiba salah satu staf IT masuk tergesa-gesa. Pak, kami menemukan sesuatu. Semua orang menoleh. Staf itu terlihat panik. File investor ternyata dihapus dari komputer menggunakan akun internal perusahaan. Siapa pelakunya? Tanya Vanessa cepat. Staf IT menelan ludah, lalu perlahan menunjuk seseorang. Dan orang itu bukan Alia. Bab 8. Pelaku sebenarnya, ruangan rapat mendadak sunyi. Semua orang menatap staf IT yang masih berdiri dengan napas terburu-buru. Siapa pelakunya? Tanya Vanessa tajam. Staf IT menelan ludah sebelum menjawab. File investor dihapus menggunakan akun internal milik Pak Reno. Semua orang langsung menoleh ke arah seorang staf senior yang berdiri di sudut ruangan.
Wajah Reno langsung pucat. Apa? Tidak mungkin. Vanessa mengernyit. Reno, kamu yakin? Staf IT mengangguk cepat. Kami sudah cek rekaman login komputer. Penghapusan file terjadi pukul 22.13 tadi malam menggunakan ID kantor Pak Reno. Ruangan mulai gaduh. Berarti Alia nggak salah. Terus kenapa flash disk ada di meja Alia? Reno terlihat panik. Itu pasti salah sistem. Saya nggak melakukan apa-apa. Namun Arkan melangkah maju dengan tatapan dingin. Kalau begitu, jelaskan kenapa kamu masih berada di kantor setelah semua orang pulang. Reno terdiam. Keringat mulai terlihat di dahinya. Alia hanya berdiri mematung. Ia masih syok karena hampir saja dituduh mencuri. Vanessa terlihat tidak percaya. Reno, jawab. Pria itu akhirnya menunduk pelan. Saya hanya ingin menyalin file. Untuk apa? Tanya Arkan. Reno menggigit bibir sebelum berkata lirih. Saya punya utang besar. Ruangan kembali hening. Seseorang dari perusahaan pesaing menawari saya uang. Beberapa staf langsung terkejut. Jadi kamu mau menjual data perusahaan? Seru seseorang. Reno menutup wajahnya frustasi. Saya cuma panik. Saya nggak berniat menghancurkan perusahaan. Vanessa terlihat marah besar. Kamu sadar akibat tindakanmu? Namun Arkan tetap tenang. Ia lalu menatap Alia. Dan flash disk itu? Alia akhirnya memberanikan diri bicara. Semalam flash disk itu tertinggal di meja. Saya cuma mau mengembalikannya pagi ini. Suasana langsung berubah canggung. Beberapa pegawai yang tadi menuduh Alia mulai menunduk malu. Salah satu dari mereka bahkan berkata pelan, "Maaf Alia." Alia tidak menjawab. Hatinya masih sakit karena tuduhan tadi. Vanessa terlihat kesal karena situasi berbalik begitu cepat. Tetapi Arkan justru berkata tegas di depan semua orang. Mulai hari ini, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau latar belakangnya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Kesalahan terbesar perusahaan bukan berasal dari orang sederhana. Arkan lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi dari orang yang kehilangan kejujuran. Ruangan kembali hening. Ucapan itu terasa seperti tamparan bagi semua orang. Setelah rapat dibubarkan, Alia berjalan keluar kantor dengan langkah pelan. Ia merasa lelah secara emosional. Baru beberapa minggu bekerja di sana, tetapi rasanya seperti masuk ke dunia penuh jebakan. Saat ia berdiri sendirian di depan gedung, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Kaca mobil perlahan terbuka. Arkan ada di dalam. Naiklah, katanya tenang. Alia ragu sesaat. Saya bisa pulang sendiri, Pak. Saya tahu. Arkan menatapnya serius. Tapi saya ingin meminta maaf karena kamu harus mengalami semua itu. Alia akhirnya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan suasana terasa canggung. Hingga akhirnya Arkan berkata pelan. Kamu ingin berhenti kerja di Mahendra Corp? Alia menatap keluar jendela. Jujur, sempat terlintas di pikirannya untuk menyerah. Namun ia teringat ibunya. Terbayang juga semua orang yang meremehkannya sejak awal. Alia menggenggam tasnya erat lalu menggeleng pelan. Tidak, Arkan menoleh. Saya nggak mau lari cuma karena diremehkan. Untuk pertama kalinya, Arkan tersenyum bangga melihat keberanian Alia. Namun mereka belum tahu bahwa seseorang diam-diam sedang memperhatikan mobil itu dari kejauhan. Dan orang tersebut ternyata Vanessa. Tatapannya dingin penuh kecurigaan. Karena sejak hari itu, ia mulai sadar. Hubungan Arkan dan Alia perlahan menjadi lebih dekat dari sekadar CEO dan pegawai biasa. Bab 9. Bab 9. Rumor di dalam kantor. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa pegawai mulai memandang Alia dengan cara lain. Bukan lagi hanya meremehkan, tetapi juga penasaran. Berita bahwa Arkan sendiri yang membela Alia sudah menyebar ke seluruh kantor. Ditambah lagi, beberapa orang melihat Alia pulang menggunakan mobil CEO semalam. Dan di perusahaan sebesar Mahendra Corp, rumor menyebar lebih cepat daripada email kantor. Aku dengar Pak Arkan antar Alia pulang. Serius? Pantas saja dia dibela terus. Bisikan-bisikan mulai terdengar di pantry, lift, bahkan ruang kerja. Alia yang baru masuk kantor langsung merasa banyak orang memperhatikannya. Ia berusaha mengabaikan semuanya dan fokus bekerja. Namun saat sedang membawa dokumen menuju ruang arsip, dua pegawai wanita sengaja berbicara cukup keras agar ia mendengar. Kalau dekat sama CEO memang hidup jadi gampang. Iya, kita kerja bertahun-tahun juga belum tentu dipandang. Langkah Alia perlahan terhenti. Dadanya terasa sesak, padahal ia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Saat makan siang, Alia memilih duduk sendirian di kantin. Ia mulai merasa tidak cocok berada di dunia itu.
Tiba-tiba seseorang duduk di depannya. Arkan. Seluruh kantin langsung mendadak sunyi. Beberapa pegawai bahkan hampir tersedak minuman karena kaget. Alia panik. "Pak, kenapa duduk di sini?" Arkan terlihat santai. "Memangnya tidak boleh?" "Tapi semua orang lihat, biarkan saja." Alia makin gugup. Tatapan seluruh kantor sekarang tertuju pada mereka. Arkan lalu melihat makanan Alia yang sangat sederhana. "Hanya makan itu?" Alia tersenyum kecil. Sudah biasa. Tanpa banyak bicara, Arkan mengambil botol minuman mahal dari nampannya lalu menaruhnya di depan Alia. "Kamu kelihatan capek." Alia langsung salah tingkah. "Pak, nanti malah makin jadi omongan orang." Arkan justru tersenyum tipis. "Sejak kapan kamu takut omongan orang?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Benar juga, sejak kecil ia sudah terbiasa diremehkan. Namun entah kenapa, ketika berada dekat Arkan, tekanan itu terasa jauh lebih berat. Di lantai atas kantor, Vanessa berdiri di balik dinding kaca sambil memperhatikan kantin dari kejauhan. Wajahnya terlihat dingin. Seorang staf mendekat pelan. "Bu Vanessa, rumor tentang Pak Arkan dan Alia mulai menyebar." "Aku tahu. Tapi bukankah itu bisa memengaruhi citra perusahaan?" Vanessa tersenyum tipis. "Itulah kenapa rumor kadang bisa menjadi senjata." Staf itu terlihat bingung. Vanessa lalu berkata pelan, "Kalau Alia tidak bisa dijatuhkan lewat pekerjaan, tatapannya berubah tajam, maka jatuhkan dia lewat rasa malu." Sementara itu, tanpa menyadari apa yang sedang direncanakan Vanessa, Alia kembali bekerja hingga sore. Saat ia membuka loker kecilnya, sebuah amplop jatuh ke lantai. Alia mengernyit bingung. Perlahan ia membuka amplop itu, dan seketika wajahnya berubah pucat. Di dalamnya terdapat beberapa foto dirinya bersama Arkan saat naik mobil semalam. Ditambah sebuah tulisan besar, "Semua orang tahu kenapa kamu dipertahankan di perusahaan ini." Tangan Alia langsung gemetar. Ia buru-buru melihat ke sekeliling, namun lorong kantor sudah sepi. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai takut berada di Mahendra Corp. Bab 10. Air mata di rooftop. Sejak menerima amplop misterius itu, Alia mulai merasa tidak nyaman berada di kantor. Tatapan orang-orang terasa berbeda. Bisikan-bisikan kecil selalu muncul setiap kali ia lewat. Pasti ada hubungan spesial sama Pak Arkan. Makanya diperlakukan beda. Baru masuk langsung dekat CEO. Alia mencoba bertahan. Namun semakin hari, tekanan itu semakin berat. Siang itu, saat sedang menyusun dokumen di ruang kerja, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan anonim. "Aku tahu kamu cuma memanfaatkan Pak Arkan." Tangan Alia langsung dingin. Belum sempat ia tenang, pesan lain masuk. "Orang seperti kamu nggak pantas ada di perusahaan ini." Napas Alia mulai tidak teratur. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya. Namun air matanya sudah mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Sore harinya, Alia memilih naik ke rooftop gedung untuk menenangkan diri. Angin kota bertiup cukup kencang. Lampu-lampu mulai menyala di kejauhan. Alia berdiri sendirian sambil menahan tangis. "Aku capek," bisiknya lirih. Ia tidak pernah membayangkan bekerja di perusahaan besar akan terasa sesulit ini. Bukan karena pekerjaannya, tetapi karena tatapan orang-orang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Arkan datang. Pria itu langsung menyadari mata Alia merah. "Kamu menangis?" Alia cepat-cepat menghapus air matanya. "Enggak." Arkan berdiri di sampingnya sambil memandang kota. "Kalau ingin bohong, setidaknya jangan dengan mata yang masih basah." Alia menunduk malu. Beberapa detik suasana menjadi hening. Hingga akhirnya Alia berkata pelan, "Pak, apa saya memang seharusnya nggak berada di sini?" Arkan langsung menoleh. "Kenapa berpikir begitu? Semua orang membenci saya." "Itu tidak benar. Mereka bilang saya cuma memanfaatkan Bapak." Suara Alia mulai bergetar. "Saya nggak pernah minta diperlakukan spesial." Arkan terdiam. Ia akhirnya mulai mengerti seberapa besar tekanan yang diterima Alia. "Alia." Untuk pertama kalinya, Arkan memanggil namanya dengan suara sangat lembut. "Kamu tahu kenapa saya memilihmu masuk ke perusahaan ini?" Alia perlahan menggeleng. Arkan tersenyum kecil. "Karena di saat semua orang melihat saya seperti orang tidak berguna, kamu tetap memperlakukan saya dengan baik." Alia menatapnya pelan. "Saya cuma melakukan hal biasa." "Tidak." Tatapan Arkan terlihat serius. "Di dunia saya, ketulusan adalah hal yang langka." Jantung Alia mulai berdebar aneh. Suasana malam di rooftop terasa berbeda. Hening, tetapi hangat. Tanpa sadar, Arkan melepas jasnya lalu menyampirkannya ke bahu Alia karena angin semakin dingin.
Dan tepat saat itu, seseorang diam-diam mengambil foto mereka dari kejauhan. Kilatan kamera kecil terlihat sesaat, namun Alia dan Arkan tidak menyadarinya. Sementara di dalam mobil hitam yang terparkir di bawah gedung, Vanessa melihat hasil foto di layar ponselnya. Tatapannya dingin. Akhirnya dapat juga. Ia tersenyum tipis, karena mulai malam itu, ia siap menghancurkan Alia dengan cara yang jauh lebih besar. Bab 12. Rahasia yang terbongkar sejak foto di rooftop itu beredar diam-diam di kantor. Suasana Mahendra Corp menjadi semakin panas. Beberapa pegawai mulai terang-terangan membicarakan Alia. Sekarang jelaskan kenapa dia dipertahankan. Dekat sama CEO memang beda. Kasihan Pak Arkan kalau cuma dimanfaatkan. Setiap kata itu terasa seperti duri bagi Alia. Ia mencoba fokus bekerja, tetapi tekanan terus datang dari segala arah. Bahkan beberapa orang mulai menjauh darinya. Saat makan siang, meja yang biasanya ramai kini kosong di sekeliling Alia. Tak ada yang mau duduk dekatnya. Namun yang paling membuat Alia sedih adalah perubahan sikap Bu Rina di rumah. Ibunya mulai mendengar gosip dari tetangga. "Nak, sebenarnya hubungan kamu sama Pak Arkan itu apa?" Alia langsung terdiam. "Bu, kami cuma atasan dan pegawai. Tapi orang-orang ngomong macam-macam." Alia menduk pelan. Ia tidak bisa menyalahkan ibunya yang khawatir. Malam itu Alia duduk sendirian di kamar sambil melihat pesan-pesan hinaan anonim yang terus masuk ke ponselnya. Air matanya jatuh perlahan. Ia mulai berpikir untuk mengundurkan diri. Sementara itu, di ruang kerja lantai atas Mahendra Corp, Arkan sedang marah besar. "Brak!" Ia melempar beberapa foto hasil fitnah ke atas meja rapat. Siapa yang menyebarkan ini? Ruangan langsung sunyi. Tak ada satupun staf berani bicara. Vanessa yang duduk di ujung meja pura-pura terlihat tenang. "Mungkin orang hanya penasaran," katanya santai. Arkan menatap tajam. Ini bukan rasa penasaran. Suara Arkan berubah dingin. Ini penghinaan. Semua orang langsung tegang. Sudah lama mereka tidak melihat CEO muda itu semarah ini. Tiba-tiba salah satu staf HR masuk tergesa-gesa. "Pak Arkan, ada masalah." "Apalagi?" Staf itu terlihat ragu. Ada akun anonim yang menyebarkan rumor tentang Alia di media sosial perusahaan. Wajah Arkan langsung berubah dingin. "Temukan siapa pelakunya." "Baik, Pak. Namun, sebelum staf itu keluar, Arkan berkata pelan, "Dan kalau itu orang dalam perusahaan," tatapannya tajam menyapu ruangan, "saya akan pecat langsung." Vanessa mulai terlihat tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia sadar Arkan benar-benar serius melindungi Alia. Keesokan harinya, Alia datang ke kantor dengan wajah pucat karena kurang tidur. Begitu masuk lift, beberapa pegawai langsung diam dan memandangnya aneh. Alia hanya menunduk. Saat lift terbuka di lantai kantor, semua orang mendadak heboh. Di layar LED besar kantor muncul pengumuman resmi dari CEO. Pengumuman resmi segala bentuk fitnah, penghinaan pribadi, dan penyebaran rumor terhadap pegawai Mahendra Corp tidak akan ditoleransi. Mulai hari ini, siapapun yang terbukti terlibat akan diberhentikan tanpa peringatan. Arkan Mahendra. Seluruh kantor langsung gempar. Alia membeku membaca pengumuman itu. Dadanya terasa campur aduk. Dan saat ia perlahan menoleh, Arkan sedang berdiri di ujung lorong memandangnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Alia mulai sadar satu hal yang selama ini ia hindari. Arkan bukan sekadar merasa kasihan padanya. Pria itu benar-benar peduli. Namun di balik semua itu, Vanessa diam-diam menggenggam ponselnya dengan marah. Karena ia baru saja menerima pesan dari seseorang anonim. "Aku tahu rahasia terbesar tentang Alia." Wajah Vanessa perlahan berubah. Dan tanpa siapapun sadari, bahaya yang lebih besar baru saja dimulai. Bersambung, bab 12. Bab 12. Air mata seorang ibu. Sejak pesan anonim tentang rahasia terbesar Alia muncul, Vanessa mulai bergerak diam-diam. Ia menyuruh seseorang mencari semua informasi tentang masa lalu Alia dan keluarganya. Dan beberapa hari kemudian, ia menemukan sesuatu. Malam itu, Vanessa duduk di ruangannya sambil membaca sebuah dokumen tipis. Perlahan bibirnya tersenyum. Jadi begitu. Keesokan paginya, Alia datang ke kantor seperti biasa. Namun suasana terasa aneh. Beberapa pegawai memandangnya dengan tatapan kasihan. Sebagian lain justru terlihat terkejut. Alia mulai merasa tidak nyaman. Saat sedang berjalan menuju ruang kerja, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor ibunya. "Alia!" Suara Bu Rina terdengar panik dan menangis. "Budak apa? Kamu pulang sekarang, cepat."
Sambungan telepon langsung terputus. Jantung Alia langsung berdegup kencang. Ia buru-buru keluar kantor dan naik taksi menuju rumah. Begitu sampai di gang kecil tempat tinggalnya, Alia membeku. Puluhan warga berdiri di depan rumah sambil berbisik-bisik. Beberapa wartawan bahkan terlihat memegang kamera. Alia datang. Dia anak yang viral itu. Apa benar ibunya bukan ibu kandung? Tubuh Alia langsung lemas. Ia mendorong kerumunan dan masuk ke rumah. Di dalam, Bu Rina duduk menangis sambil memegang sebuah amplop tua. Bu, Alia langsung memeluk ibunya. Ada apa sebenarnya? Bu Rina gemetar hebat. Sementara di lantai rumah berserakan beberapa foto dan dokumen lama. Alia perlahan mengambil salah satunya dan wajahnya langsung pucat. Itu surat panti asuhan. Namanya tertulis jelas di sana. Alia menatap Bu Rina dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini apa? Air mata Bu Rina jatuh semakin deras. Maafkan ibu, dunia Alia terasa runtuh saat itu juga. Selama ini ia ternyata anak angkat. Tangannya mulai gemetar. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Karena ibu takut kehilangan kamu. Suara Bu Rina penuh tangis. Ibu menemukan kamu waktu masih bayi, dan sejak hari itu ibu menganggap kamu anak sendiri. Alia tak mampu berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Selama bertahun-tahun hidup sederhana bersama Bu Rina, tak pernah sekalipun ia membayangkan kenyataan itu. Di luar rumah, suara wartawan semakin ramai. Benarkah Alia sebenarnya pewaris keluarga kaya? Apa hubungannya dengan Mahendra Corp? Alia langsung terkejut. Pewaris keluarga kaya. Bu Rina terlihat panik. Ibu nggak tahu siapa yang menyebarkan semuanya. Tiba-tiba suara mobil berhenti terdengar dari luar rumah. Tak lama kemudian, seseorang masuk melewati kerumunan warga. Arkan, tatapan pria itu langsung tertuju pada Alia yang sedang menangis. Alia. Namun sebelum Arkan mendekat, sebuah suara lain terdengar dari depan rumah. Jadi ini gadisnya? Semua orang menoleh. Seorang pria tua berjas mahal berdiri di sana bersama beberapa pengawal. Aura pria itu sangat berwibawa. Warga langsung terdiam. Pria itu menatap Alia lekat-lekat, lalu berkata pelan, akhirnya saya menemukan cucu saya. Ruangan mendadak sunyi. Mata Alia membelalak tak percaya. Sementara Arkan terlihat sangat terkejut melihat pria tua itu datang. Karena pria tersebut bukan orang biasa. Dia adalah pendiri Mahendra Group. Dan orang paling berpengaruh di kota itu. Bab 16, cucu pewaris Mahendra Group. Suasana rumah kecil Bu Rina mendadak sunyi. Tak ada satupun warga yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada pria tua berjas mewah yang baru saja datang. Alia masih berdiri gemetar. Apa maksud Anda? Tanyanya pelan. Pria tua itu menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah mencari kamu selama bertahun-tahun. Arkan terlihat sangat tegang. Pak kakek, ucapnya pelan. Ternyata pria tua itu adalah Dharma Mahendra. Pendiri Mahendra Group sekaligus kakek Arkan. Orang paling dihormati di dunia bisnis. Namun saat ini, tatapan pria itu hanya tertuju pada Alia. Dulu anak perempuan saya mengalami kecelakaan, ujar Dharma perlahan. Dan cucu saya hilang sejak bayi. Bu Rina langsung menangis. Saya tidak menculik dia, Dharma menggeleng lembut. Saya tahu. Ia lalu mengeluarkan sebuah kalung kecil dari sakunya. Kalung berbentuk bulan sabit. Alia langsung membeku. Karena ia memiliki kalung yang sama sejak kecil. Dengan tangan gemetar, Alia mengambil kalung dari lehernya. Saat kedua kalung itu disatukan, bentuknya menjadi satu lingkaran utuh. Semua orang terdiam. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, saya. Dharma mengangguk perlahan. Kamu keluarga Mahendra. Dunia Alia terasa berputar. Gadis sederhana penjaga warung, ternyata cucu keluarga paling kaya di kota itu. Wartawan di luar rumah langsung heboh. Kilatan kamera mulai memenuhi gang kecil tersebut. Sementara Vanessa yang melihat berita itu dari ponselnya langsung pucat. Tidak mungkin. Tangannya gemetar. Ia selama ini berusaha menjatuhkan Alia karena menganggapnya gadis miskin biasa. Tetapi kenyataannya, Alia justru pewaris keluarga Mahendra. Di rumah kecil itu, Alia masih menangis memegang tangan Bu Rina. Namun perlahan ia berkata, buat saya, ibu tetap ibu saya. Bu Rina langsung menangis semakin keras sambil memeluk Alia. Dharma memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, pria tua yang terkenal keras itu tersenyum lega. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba salah satu pengawal masuk dengan wajah panik. Tuan Dharma, ada apa? Pengawal itu terlihat tegang. Kami menemukan bukti bahwa kecelakaan keluarga dulu bukan kecelakaan biasa. Ruangan langsung hening. Arkan mengernyit tajam. Maksudmu?
Pengawal itu menelan ludah sebelum berkata, ada seseorang yang sengaja menghilangkan Alia sejak bayi. Wajah Dharma langsung berubah dingin. Siapa pelakunya? Pengawal itu ragu beberapa detik, lalu perlahan menjawab nama yang muncul terkait dengan keluarga internal Mahendra Group. Alia membeku, sementara Arkan perlahan mengepalkan tangannya. Karena mereka mulai sadar, hilangnya Alia selama bertahun-tahun mungkin bukan sebuah kebetulan. Dan seseorang di keluarga Mahendra ternyata menyimpan rahasia yang sangat berbahaya. Bab 16. Pengkhianat di dalam keluarga. Malam itu suasana rumah Burina berubah mencekam. Tak ada lagi suara wartawan ataupun keramaian warga. Yang tersisa hanya keheningan penuh ketegangan. Dharma Mahendra duduk dengan wajah serius setelah mendengar laporan pengawalnya. Ada orang dalam keluarga yang sengaja menghilangkan Alia. Ulangnya pelan. Pengawal itu mengangguk. Kami menemukan dokumen lama tentang kecelakaan putri Anda. Arkan langsung berdiri. Tunjukkan. Beberapa lembar berkas diberikan ke meja. Arkan membacanya cepat. Semakin lama, rahangnya semakin mengeras. Mobil keluarga ternyata dirusak sebelum kecelakaan terjadi. Alia mulai merasa takut. Semua ini terlalu besar untuk dirinya. Dulu ia hanya gadis penjaga warung. Sekarang ia tiba-tiba terseret rahasia keluarga konglomerat. Siapa yang melakukan semua ini? Tanya Alia lirih. Tak ada yang langsung menjawab. Hingga Dharma berkata pelan, dulu. Ada satu orang yang paling menentang keberadaan cucu perempuan di keluarga Mahendra. Arkan langsung mengangkat wajah. Paman Reza? Dharma mengangguk pelan. Nama itu langsung membuat suasana membeku. Reza Mahendra, adik kandung ayah Arkan. Salah satu pemegang saham terbesar Mahendra Group. Pria ambisius yang selama ini dikenal sangat haus kekuasaan. Dia ingin seluruh warisan keluarga jatuh ke garis keturunannya, ujar Dharma pelan. Tapi bukankah selama ini semua orang mengira Alia sudah meninggal? Tanya Arkan. Itulah masalahnya. Tatapan Dharma berubah tajam. Kalau Alia hidup, maka hak warisan keluarga berubah. Alia langsung terkejut. Saya nggak pernah menginginkan warisan apapun. Dharma menatap Alia lembut. Kakek tahu. Namun Arkan mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kalau benar Paman Reza tahu Alia masih hidup, wajahnya berubah serius, berarti Alia dalam bahaya. Jantung Alia langsung berdegup keras. Burina memegang tangan Alia erat-erat. Jangan bawa anak saya ke masalah keluarga kalian. Air mata kembali jatuh di wajah wanita sederhana itu. Saya cuma ingin Alia hidup tenang. Dharma terlihat bersalah. Namun sebelum siapapun bicara lagi, tiba-tiba lampu rumah padam. Semua langsung kaget. Apa yang terjadi? Tanya Burina panik. Di luar rumah terdengar suara rem mobil berhenti mendadak. Kemudian, berak! Pintu depan rumah dihantam keras dari luar. Burina menjerit. Pengawal Dharma langsung berdiri siaga. Lindungi Tuan dan Nona Alia. Suasana berubah kacau. Alia gemetar ketakutan. Lalu terdengar suara pria dari luar rumah. Serahkan gadis itu sekarang. Wajah Arkan langsung berubah dingin. Karena ia mengenali suara tersebut. Itu suara anak buah Reza Mahendra. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Alia sadar bahwa hidupnya benar-benar sedang diburu. Bersambung bab 11. Bab 18. Pengakuan Vanessa malam itu hujan turun deras di atas gedung Mahendra Group. Suasana kantor pusat tampak tegang setelah penyerangan di rumah Burina semalam. Arkan berdiri di ruang kerjanya sambil menatap layar CCTV dengan wajah dingin. Beberapa pengawal terlihat menjaga rumah Alia selama 24 jam penuh. Sementara Alia sendiri masih syok. Ia duduk diam di apartemen sementara yang disiapkan Dharma Mahendra untuk keamanan. Burina terus menggenggam tangannya sejak tadi. Maafkan ibu, ucap Burina lirih. Kalau dulu ibu lapor polisi, mungkin hidup kamu nggak akan seperti ini. Alia langsung memeluk ibunya erat. Jangan bilang begitu, Bu. Air matanya jatuh perlahan. Kalau bukan karena ibu, mungkin Alia nggak akan hidup sampai sekarang. Burina menangis semakin keras. Di sisi lain kota, Vanessa sedang duduk sendirian di ruangannya dengan wajah gelisah. Tangannya terus gemetar melihat berita tentang Alia yang ternyata pewaris Mahendra Group. Semua rencananya berantakan. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Arkan masuk. Tatapannya tajam dan dingin. Vanessa langsung berdiri gugup. Arkan, kamu menyebarkan foto itu. Suasana langsung mencekam. Vanessa mencoba tenang.
Aku nggak tahu maksudmu. Arkan melempar beberapa berkas ke meja. Itu hasil pelacakan akun anonim kantor. Wajah Vanessa langsung pucat. Aku bisa jelaskan. Kenapa? Potong Arkan dingin. Vanessa mulai panik. Aku cuma nggak ingin perusahaan hancur karena dia. Dengan menghancurkan hidup Alia, Vanessa menunduk. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya wanita dingin itu terlihat rapuh. Aku sudah bertahun-tahun di samping kamu, Arkan. Suara Vanessa bergetar. Aku bantu bangun perusahaan ini. Tatapannya perlahan berubah sedih. Tapi sejak Alia datang, kamu berubah. Arkan terdiam. Vanessa tertawa pahit sambil menangis. Aku iri sama dia. Ruangan menjadi sunyi. Aku pikir dia cuma gadis biasa yang memanfaatkan kamu. Vanessa menutup wajahnya. Tapi ternyata, aku yang kehilangan diriku sendiri. Arkan menghela napas panjang. Ia akhirnya sadar bahwa semua kebencian Vanessa berasal dari rasa cemburu yang dipendam terlalu lama. Namun sebelum Arkan bicara, ponselnya tiba-tiba berdering keras. Nomor pengawal Alia. Arkan langsung mengangkatnya. Dan seketika wajahnya berubah tegang. Apa? Vanessa langsung panik melihat ekspresinya. Arkan menatap tajam ke depan. Seseorang berhasil masuk ke apartemen Alia. Jantung Vanessa langsung berdegup keras. Sementara Arkan buru-buru berlari keluar ruangan. Di dalam lift pikirannya kacau. Karena untuk pertama kalinya ia benar-benar takut kehilangan Alia. Dan malam itu, seseorang yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai bergerak sendiri. Babbage 19, Alia menghilang. Mobil Arkan melaju kencang membelah hujan malam. Wajahnya tegang sejak menerima telepon dari pengawal Alia. Apa maksudmu dia hilang? Bentaknya lewat sambungan telepon. Suara pengawal terdengar panik. Kami menemukan pintu apartemen terbuka. Pak, tapi Nona Alia sudah tidak ada. Jantung Arkan terasa menghantam dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia benar-benar takut. Begitu sampai di apartemen, suasana sudah kacau. Beberapa pengawal berjaga di lorong sementara Dharma Mahendra baru tiba dengan wajah sangat marah. Bagaimana kalian bisa lengah? Bentaknya. Tak ada yang berani menjawab. Arkan langsung masuk ke dalam apartemen Alia. Ruangan terlihat berantakan. Gelas pecah berserakan di lantai. Tas Alia jatuh dekat sofa. Namun yang paling membuat Arkan membeku adalah kalung bulan sabit milik Alia yang terputus di lantai. Tangannya langsung gemetar saat mengambil kalung itu. Alia, lirihnya. Sementara itu, Bu Rina menangis histeris di luar ruangan. Anak saya di mana? Dharma mencoba menenangkan Bu Rina meski dirinya sendiri terlihat sangat terpukul. Tak lama kemudian, salah satu pengawal masuk tergesa-gesa. Pak Arkan, kami menemukan CCTV parkiran. Semua langsung menuju ruang keamanan. Di layar CCTV terlihat jelas, beberapa pria berpakaian hitam membawa seseorang masuk ke dalam mobil van gelap. Dan orang itu adalah Alia. Bu Rina langsung menangis semakin keras. Arkan mengepalkan tangannya penuh amarah. Cari mobil itu sekarang. Pengawal langsung bergerak cepat. Namun tiba-tiba layar CCTV menampilkan sosok lain yang membuat semua orang terdiam. Seorang pria turun dari mobil hitam mewah sebelum penculikan terjadi. Pria itu memakai jas gelap dan topi. Namun wajahnya tetap terlihat jelas di kamera. Arkan langsung membeku. Paman Reza. Dharma memejamkan mata penuh kemarahan. Dia benar-benar melakukannya. Sementara itu, di sebuah tempat gelap yang tidak dikenal, Alia perlahan membuka matanya. Kepalanya terasa sakit, tangannya terikat di kursi. Ruangan itu dingin dan remang-remang. Akhirnya bangun juga. Suara pria tua terdengar dari depan. Alia perlahan mengangkat wajah, dan seketika tubuhnya menegang. Pria yang berdiri di depannya sangat mirip dengan keluarga Mahendra. Tatapannya dingin, penuh ambisi. Reza Mahendra. Alia mencoba melepaskan diri. Kenapa Anda melakukan ini? Reza tersenyum tipis. Karena kemunculanmu menghancurkan semua rencanaku. Alia menahan napas. Dulu aku sudah memastikan kamu hilang dari keluarga ini. Suara Reza berubah dingin, tapi ternyata kamu kembali. Tubuh Alia mulai gemetar ketakutan. Namun Reza justru mendekat sambil berkata pelan, dan kali ini aku tidak akan gagal lagi. Sementara di luar sana, Arkan bersumpah akan menemukan Alia apapun risikonya. Karena sekarang, ini bukan lagi soal perusahaan atau warisan. Melainkan soal seseorang yang sudah menjadi bagian paling penting dalam hidupnya. Bersambung, bab 20. Bab 20. Arkan datang menyelamatkan ruangan gelap itu terasa dingin dan menyesakkan. Alia masih terikat di kursi dengan napas gemetar.
Di depannya, Reza Mahendra berdiri tenang sambil memandangi hujan di balik jendela gudang tua. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya?" tanya Alia lirih. Reza tersenyum tipis. "Kamu." Alia langsung membeku. "Selama kamu hidup, posisi keluargaku di Mahendra Group terancam." Tatapannya berubah tajam. "Dulu aku sudah hampir berhasil menghilangkanmu." Jantung Alia berdegup semakin keras. "Tapi sekarang semuanya kembali kacau gara-gara kamu muncul." Air mata Alia mulai jatuh. "Aku nggak pernah meminta semua ini." Reza justru tertawa kecil. "Itulah masalahnya." Ia mendekat perlahan. "Orang seperti kamu justru paling berbahaya, karena semua orang mulai memihakmu." Sementara itu, di tengah hujan deras, puluhan mobil hitam melaju menuju kawasan pelabuhan tua di pinggir kota. Arkan duduk di mobil paling depan dengan wajah dingin, penuh amarah. Salah satu pengawalnya berbicara cepat. "Kami berhasil melacak sinyal ponsel penculik, Pak. Lokasinya di gudang lama dekat dermaga." Arkan mengepalkan tangannya. "Alia harus selamat." Ini pertama kalinya para pengawal melihat Arkan benar-benar kehilangan ketenangan. Karena bagi Arkan, Alia sudah jauh lebih penting daripada sekadar urusan keluarga. Mobil akhirnya berhenti di depan gudang tua. Hujan turun sangat deras. Arkan langsung keluar tanpa menunggu pengawal membuka pintu. "Pak, berbahaya kalau Anda masuk duluan," teriak salah satu pengawal. Namun Arkan tidak peduli. Brak! Pintu gudang ditendang terbuka. Semua orang di dalam langsung panik. Ada yang datang. Beberapa anak buah Reza buru-buru mengeluarkan senjata. Namun pengawal Mahendra Group langsung bergerak cepat melumpuhkan mereka. Suasana gudang berubah kacau. Alia yang mendengar keributan langsung menoleh ke arah pintu. Dan di tengah hujan serta cahaya lampu gudang, ia melihat seseorang berlari masuk. Arkan. Mata Alia langsung berkaca-kaca. Arkan berhenti sesaat begitu melihat Alia terikat di kursi. Tatapannya berubah penuh emosi. "Alia." Ia langsung berlari melepaskan tali di tangan Alia. Begitu bebas, Alia tanpa sadar langsung memeluk Arkan erat. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Arkan memegang bahu Alia pelan. "Aku datang." Untuk pertama kalinya, Arkan berbicara tanpa jarak formal di antara mereka. Bukan lagi saya dan kamu, melainkan suara tulus seseorang yang takut kehilangan orang paling penting dalam hidupnya. Namun tiba-tiba tepukan tangan terdengar dari belakang. Plak, plak, plak. Reza berdiri di ujung gudang sambil tersenyum dingin. Pemandangan keluarga yang mengharukan. Arkan langsung berdiri melindungi Alia. "Semua ini sudah selesai, Paman." Reza tertawa kecil. "Kamu pikir begitu?" Ia lalu mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik jasnya. Semua orang langsung tegang. Alia membeku ketakutan. Pengawal segera mengarahkan senjata. Namun Reza justru menatap Arkan sambil tersenyum tipis. "Kalau aku tidak bisa memiliki Mahendra Group," tatapannya berubah gelap, "maka tidak ada seorang pun yang akan memilikinya." Dan tepat saat itu, suara ledakan timer kecil terdengar dari sudut gudang. Pip, pip, wajah Arkan langsung berubah. Karena di sudut gudang, terpasang bom dengan hitungan waktu yang terus berjalan. Babet terakhir, akhir dari semua rahasia suara timer bom menggema di seluruh gudang. Pip, pip. Semua orang langsung panik. Wajah Alia pucat pasi, sementara Arkan berdiri di depannya melindunginya. "Bawa Alia keluar," teriak salah satu pengawal. Namun Reza malah tertawa keras. "Tidak ada yang keluar dari sini." Ia mengarahkan pistol ke arah Arkan dengan tangan gemetar penuh emosi. "Aku membangun hidupku untuk Mahendra Group," tatapannya berubah liar. "Dan sekarang semuanya direbut oleh gadis yang bahkan tidak tahu siapa dirinya." Alia menahan air mata. "Saya nggak pernah mau mengambil apapun dari Anda." Reza justru berteriak marah. "Tapi keberadaanmu menghancurkan semuanya." Timer bom terus berjalan. Gudang mulai kacau. Beberapa pengawal mencoba mencari cara menjinakkan bom. Namun rangkaiannya terlalu rumit. Arkan menatap Reza tajam. "Paman, hentikan ini." "Sudah terlambat." Reza mengangkat pistol lebih tinggi. Tetapi di detik itu, Dharma Mahendra tiba-tiba masuk ke dalam gudang. "Cukup!" Suara pria tua itu menggema keras. Semua langsung terdiam. Reza membeku. Dharma berjalan pelan mendekati adiknya dengan tatapan kecewa. "Selama ini aku menganggapmu keluarga." Reza tertawa pahit. "Keluarga?" Air matanya mulai jatuh. "Sejak kecil aku selalu hidup di bawah bayang-bayangmu." Suasana menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat sisi rapuh Reza. "Ayah selalu memilihmu." Suaranya bergetar. "Dan sekarang bahkan cucumu kembali mengambil semuanya dariku." Dharma menatapnya sedih.
Kamu tidak kehilangan keluarga karena Alia? Pria tua itu menghela napas berat. Kamu kehilangan dirimu sendiri karena ambisi. Kalimat itu membuat Reza terdiam. Tangannya mulai gemetar. Sementara timer bom terus berjalan. Arkan langsung menarik Alia mundur perlahan. Namun tiba-tiba Reza melihat Alia menangis sambil memegang tangan Burina. Dan entah kenapa, tatapan pria itu berubah. Ia teringat masa lalu. Tentang keluarganya yang dulu hangat sebelum ambisi menghancurkan semuanya. Pistol di tangannya perlahan turun. Air matanya jatuh. Aku cuma tidak ingin dilupakan. Dharma mendekat perlahan. Kamu masih adikku. Reza menutup wajahnya sambil menangis. Dan di detik itulah ia akhirnya menyerahkan detonator bom kepada pengawal. Semua langsung bergerak cepat. Beberapa detik terasa sangat menegangkan. Seorang tim keamanan akhirnya berhasil memutus kabel utama. Timer berhenti. Semua orang langsung menghela napas lega. Alia lemas hingga hampir jatuh, tetapi Arkan segera menahannya. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap dalam diam. Hingga akhirnya Alia berkata pelan, "Kenapa selalu nekat menyelamatkan saya?" Arkan tersenyum kecil, karena untuk pertama kalinya ia tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Karena hidupku terasa berbeda sejak bertemu kamu di warung kecil itu. Air mata Alia kembali jatuh, namun kali ini bukan karena takut, melainkan bahagia. Beberapa bulan kemudian, Mahendra Group berubah menjadi perusahaan yang jauh lebih baik. Dharma resmi menyerahkan sebagian besar kepemimpinan kepada Arkan, sementara Alia memilih tetap hidup sederhana. Ia bahkan membangun cabang usaha kecil untuk membantu para pedagang kaki lima dan anak-anak yatim. Dan yang paling membuat orang terharu, warung kecil Burina tetap berdiri di sudut jalan yang sama. Bedanya, kini warung itu selalu ramai. Karena banyak orang tahu, tempat sederhana itulah yang mempertemukan seorang CEO penyamar dengan gadis baik hati yang mengubah hidupnya. Suatu sore, Arkan datang kembali ke warung itu dengan pakaian sederhana seperti pertama kali mereka bertemu. Alia tertawa kecil melihatnya. "Pak CEO, nyamar lagi." Arkan duduk sambil tersenyum. "Kalau di sini, aku cuma pelanggan yang pernah ditolong." Matahari perlahan tenggelam. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Bukan kekuasaan, bukan warisan.